Tensi tinggi, repotkan Persib Bandung, pelatih Bali United sanjung serangan berbahaya skuad Maung Bandung. Laga sangat seru baru saja tersaji antara Persib Bandung versus Bali United dalam laga lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-29. Dalam laga ini, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tak segan menurunkan para pemain terbaiknya. Tekad untuk mengamankan kemenangan sangat ditanamkan Bojan Hodak kepada para pemain Maung Bandung. Bermain di kandang sendiri, Persib Bandung langsung tampil menekan. Beberapa peluang pun berhasil diciptakan pasukan Maung Bandung. Namun, Bali United yang diisi para pemain berkualitas juga bukan tanpa perlawanan. Beberapa ancaman juga mereka ciptakan dan mampu merepotkan lini pertahanan Persib Bandung. Tensi yang begitu tinggi membuat beberapa kejadian menegangkan terjadi, duel taktik maupun fisik menghiasi laga ini, sehingga tak mengherankan jika hujan kartu kuning pun terjadi. Ya, Persib Bandung memang sejauh ini merupakan kandidat juara di Liga Indonesia. Sejauh ini saingan terdekatnya hanyalah Dewa United yang merupakan tim kuda hitam. Sehingga, siapapun lawan yang berhadapan dengan Persib pasti merasa pesimis. Ya, hal ini sebelumnya diakui oleh pelatih Bali United Stefano Cugurra. Dia menilai, bertandang ke markas Maung Bandung merupakan pekerjaan yang sulit dan akan sangat melelahkan. Apalagi, Persib Bandung juga didukung ribuan bobotoh yang memadati Stadion GBLA yang membuat mental para pemain Bali United sedikit terganggu. Stefano Cugurra juga menyadari betul tantangan yang dihadapi timnya. Menurutnya, Persib Bandung memiliki kualitas dalam transisi menyerang yang cepat dan mengancam dari skema serangan balik. Di sisi lain, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak juga mengakui, jika Bali United selalu menyulitkan bagi timnya. Ia menyadari betul, rekor Persib Bandung yang selalu kesulitan ketika melawan tim asal Pulau Dewata tersebut. Namun, Hodak menegaskan, Maung Bandung juga mencoba menampilkan permainan terbaiknya. Kami menganggap mereka dengan sangat serius. Dalam 2 tahun terakhir, kami sudah 6 kali melawan mereka. Kami hanya menang sekali, 5 pertandingan lainnya berakhir imbang. Jadi Anda pasti bisa membayangkan, pertandingan melawan Bali United. Ini jelas menjadi pertandingan yang sulit, ungkap Bojan Hodak. Luar biasa, Kapten Persib Bandung terpilih dalam FIFA Player Executive Program, begini penjelasannya. Gelandang andalan Persib Bandung, Mark Klok, kembali mencuri perhatian, kali ini bukan karena aksinya di lapangan hijau, melainkan karena langkah visionernya menatap masa depan. Klok terpilih mengikuti FIFA Player Executive Program, sebuah program prestisius yang dirancang untuk membekali pemain profesional dengan ilmu manajemen dan bisnis dalam dunia sepak bola. Pemain bernomor punggung 23 itu menjadi satu dari 300 pemain profesional yang terpilih setelah mendaftarkan diri secara resmi. Langkah Klok ini menjadi inspirasi bagi pemain lain untuk tak hanya fokus pada kejayaan di lapangan, tapi juga mempersiapkan diri menghadapi babak baru setelah pensiun. Dengan dedikasi dan visi yang matang, Klok membuktikan bahwa karir di sepak bola tak berakhir saat peluit panjang berbunyi. Ya, banyak pemain top dari berbagai klub ikut program ini. Saya senang bisa menjadi bagian dari komunitas ini, belajar, dan membangun jaringan untuk masa depan, ungkap Mark Klok. Meski peluang untuk berkarier sebagai manajer klub, direktur teknik, atau bahkan CEO terbuka lebar di masa depan, Klok menegaskan bahwa prioritasnya saat ini sangat jelas, yaitu membawa Persib menjadi juara. Pemain yang telah membela Persib Bandung sejak tahun 2021 itu tidak ingin terjebak terlalu dalam euforia program internasional ini, karena tanggung jawab bersama Maung Bandung tetap jadi hal utama. Saya belum tahu, kita lihat nanti. Yang penting sekarang adalah juara dengan Persib, itu yang utama, jelas Mark Anthony Klok. Terkesan dengan perkembangan sepak bola Indonesia, begini tanggapan serius pelatih Persib Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhir-akhir ini bicara tentang kemajuan sepak bola Indonesia. Ya, timnas Indonesia baru saja memastikan diri akan berlaga di Piala Dunia U17 2025 mendatang. Di tingkat senior, timnas Indonesia sedang bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya, ini jadi salah satu sinyal bahwa sepak bola Indonesia sedang menunjukkan kualitasnya di ajang internasional. Apalagi, butuh waktu panjang dan pondasi kuat agar bisa berada di tahap ini. Melihat hal ini, Bojan Hodak memiliki analisa sendiri terkait sepak bola Indonesia. Hal ini juga disampaikan saat dia mendapatkan kesempatan berbicara di media Malaysia.
Saat itu dia mendapatkan pertanyaan tentang Timnas Indonesia U17 dan akhirnya menjelaskan Timnas Indonesia secara umum. Menurutnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memiliki ambisi tinggi untuk membangun timnas di semua kelompok umur. Mereka menanyakan saya soal tim U17, jadi saya katakan apa adanya. Setelah Erick Thohir mengambil alih, dia adalah orang yang ingin berinvestasi, dia ingin melakukan sesuatu untuk negara, ungkap Bojan Hodak. Pelatih berpaspor Kroasia ini melanjutkan, banyak pihak yang menilai bahwa tulang punggung timnas Indonesia saat ini adalah dari pemain keturunan. Menurutnya, hal tersebut cukup wajar dan memang tidak melanggar aturan FIFA. Mereka memiliki darah Indonesia dan berhak bermain untuk tanah leluhurnya. Ini yang harus dihormati karena Indonesia hanya berusaha memanfaatkan semua komponen untuk memperkuat tim. Bojan menambahkan, saat ini PSSI harus mulai memikirkan bagaimana proses regenerasi akan berjalan. Mereka harus fokus pada pembinaan usia muda demi prestasi konsisten timnas. Dia berharap hal tersebut dipikirkan dengan matang karena masalah ini terjadi di banyak negara. Anda bisa lihat banyak yang mengeluh soal pemain-pemain dari Belanda, tapi mereka semua adalah orang yang memiliki keturunan. Mereka semua setengah Belanda, setengah Indonesia, dan itu sah. Orang tua mereka berasal dari Indonesia, atau kakek nenek mereka, dan itu adalah aturan yang diizinkan FIFA. Jadi bagi saya, semua itu tidak ada masalah, ini hal yang baik. Satu-satunya hal sekarang adalah Indonesia harus fokus pada pengembangan usia muda. Ini adalah masalah seluruh Asia, bukan hanya Indonesia, jelas Bojan Hodak. Sampai 4 kali berturut-turut, cerita Rahmat Darmawan mencuat soal gabung Persib Bandung. Sebagaimana yang diketahui, Rahmat Darmawan sangat familiar di kalangan penikmat sepak bola Indonesia. Dia adalah pelatih yang punya segudang pengalaman dan prestasi membanggakan. Pelatih asal Lampung ini pernah menangani tim-tim besar di Indonesia, seperti Persija Jakarta, Persipura Jayapura, Sriwijaya FC, Arema hingga level timnas Indonesia bersama U23. Namun, ada cerita unik dari Rahmat Darmawan yang sudah menangani total 12 klub berbeda di Indonesia. Dari klub-klub tersebut, tidak ada nama Persib Bandung dalam daftar riwayat pekerjaannya. Menariknya, Rahmat Darmawan mengungkap ia sudah 4 kali punya kesempatan hampir menangani tim berjuluk Maung Bandung itu. Rahmat Darmawan mengungkap ia hampir menangani Persib pada 2011. Namun, ketika itu batal lantaran RD ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia U23 untuk di SEA Games. Waktu itu saya sudah agreement dengan manajemen Persib, bahkan sudah terima DP. Ketika sudah oke, tanda tangan kontrak, tapi di dalam klausul kontrak itu memang tertulis apabila PSSI menginginkan tenaga yang bersangkutan menjadi salah satu bagian pengurus PSSI maka kontrak gugur demi hukum. Saya kemudian langsung menemui Pak Umum Muchtar di Solo, dan mengembalikan uang muka sembari mohon maaf. Di 2013, kejadiannya juga sama. Saya batal ke Persib karena dipanggil ke Timnas Indonesia, ungkap Rahmat Darmawan. Momen kegagalan berikutnya terjadi pada musim 2015. Setelah membesut Persija pada 2014, ia kemudian membesut klub Liga Malaysia, Terengganu FC. Situasinya mirip, ia sudah menjalani komunikasi dengan klub Malaysia itu ketika Persib datang dan menginginkannya. RD mengakui, jika klub Persib Bandung sudah menginginkannya sebanyak 4 kali. Namun, hal itu urung terjadi atau belum berjodoh hingga saat ini.